Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ungkit dan ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang adab-adab dan akhlak-akhlak seorang muslim. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani akhlak Islamiyah yang sebagaimana Rasulullah SAW praktikkan. Maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang insya Allah kita menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah, para jamaah sekalian, ya, insya Allah ya, yang kita akan masuk ke bab yang baru ya, yang mana di bab sebelumnya kita masuk ke pembahasan bagaimana akhlak-akhlak yang dicela, ya, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang durhaka. Maka kita lanjut sekarang bagaimana ya kembali ke hablum minan nas kita, ya. Bagaimana kita menimbulkan rasa empati dalam diri kita. Apakah yang dimaksud rasa empati dalam Islam? Kemudian, apakah keuntungan dari kita berempati ya? Kalau simpati kan hanya kita rasa di hati saja tapi tidak beraksi ya. Kalau empati kita ikut beraksi ya. Nah, bagaimana rasa di hati kita ada rasa simpati? Kemudian kita berempati kepada saudara-saudara kita yang lagi kesulitan. Nah, utamanya dalam Islam seperti apa sih? Nah, karena kan tentu ya para jamaah sekalian, ketika kita beramal, selain kita menjaga hablum minas kita, hubungan kita sesama manusia. Nah, ini untuk amalan yang sesama manusia ya, para jamaah sekalian. Selain itu, ya, kita mengharapkan ridhonya Allah dan juga balasan dari Allah semata. Nah, seperti kita ketika beramal, ya, kita berharap dengan amal kita yang kita lakukan, ya, dengan amal soleh kita yang kita upayakan semaksimal mungkin dalam amal-amal soleh kita, kita berharap ya, ya agar Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang berlimpah yang lebih. Nah, itu tidak masalah ikhwah ya. Nah, ar-roja ya. Jadi satu-satunya zat yang boleh kita harapkan ya, dalam balasannya, yaitu zat satu-satunya adalah balasannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun terkadang balasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak secara langsung. Ya, mungkin nanti bahkan balasannya Allah Subhanahu wa taala atas amal soleh kita di akhirat ya. Nah, sebagai celengan kita atau sebagai nah, sebagai tabungan kita dalam memupuk pahala kita ya, memupuk timbangan amal soleh kita. Maka jangan mengeluh ya para jamaah sekalian, segala bentuk amal soleh kita ya, ketika tidak ada unsur kesyirikan, pasti para jamaah pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kitanya bersabar ya tentang balasannya Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Nah, salah satu perbuatan atau amal soleh yang sangat dianjurkan dalam Islam ya, untuk menggapai rahmat dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita ya menjenguk orang sakit. Nah, dan juga bagaimana ketika kita lagi dalam kondisi sakit ya. Di sini di bab ini ya, ampunan bagi orang yang kondisinya sedang sakit ya. Yang mungkin beberapa dari kita beberapa kali itu mengalami ya. Ya, ada yang mungkin sering karena kondisi tubuhnya lemah, akhirnya sering sakit, atau karena cuaca ya yang sedang tidak kondusif sehingga kita beberapa kali sakit pada musim-musim tertentu. Bagaimana dengan ya kita menanggapi ya kondisi sakit ini, yang mana beberapa orang itu ya ada yang tidak sabar ya, bahkan seakan-akan menyalahi takdir ya ketika lagi sakit. Nah, maka dia di sini
para jamaah sekalian, ya, tadi sahabat Gudayf bin Harith ya mengabarkan ya, bahwa telah datang seseorang ya kepada Abu Ubaidah al-Jarrah ya. Yang kita ketahui ya, para sahabat sekalian, para jamaah sekalian, Abu Ubaidah ya bin al-Jarrah adalah salah satu sahabat yang tertua di kalangan para sahabat ya. Dan juga sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW dari uh, Baitul Arqam ya. Nah, Baitul Arqam itu adalah tempat pertama kali Islam itu tersiarkan dakwahnya ya. Yaitu salah satu rumah ya di tanah Makkah sebagai tempat menimbahnya ilmu sahabat-sahabat yang pada saat itu ya hanya ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam, termasuk dari Abu Ubaidah, Utsman bin Affan ya, Ali bin Abi Thalib ya, Ammar bin Yasir, Abu Bakar As-Siddiq, mana pada saat itu ya para sahabat uh, menimbah ilmu ya bersama Rasulullah SAW itu masih sembunyi-sembunyi pada malam hari ya. Jadi seakan-akan mereka itu siang harinya berdagang atau beraktivitas atau mengembala kambing, malam harinya mereka keluar untuk ya menimba ilmu kepada Rasulullah SAW yang nanti balik pada saat subuh hari. Nah, Abu Ubaidah ya, ketika didatangi oleh seseorang tersebut, ia sedang sakit, dalam keadaan sakit. Kemudian ia ditanya ya oleh orang tersebut ya, bagaimana pahala sebagai seorang amir, sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi orang tersebut ya ingin meminta pendapat dan wasiat dari Abu Ubaidah ya, karena Abu Ubaidah itu salah satu pemimpin Syam ya. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, ya kaum muslimin menyebar ya, pemimpin-pemimpin atau gubernur-gubernur Islam ke kota-kota besar yang mana kaum muslimin telah kuasai, termasuk tadi perbatasan Persia yaitu Syam. Nah, Abu Ubaidah ya ketika ditanya tersebut, Abu Ubaidah menanyakan kembali, ya, apakah kalian tahu bagaimana kalian mendapatkan pahala? Pintu-pintu pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Nah, maka ya nah, di sini ya ia menjawab ya, orang tersebut menjawab ya, dengan apa yang menimpa kami yang tidak kami sukai. Ya. Di sini ya para jamaah sekalian, kita bisa highlight ya, salah satu bagaimana kita mendapatkan pahala bukan hanya tentang amal soleh aja. Namun ketika kita diberi cobaan ya, yang menimpa kita, ya, kaum muslimin yang tertimpa dengan cobaan, ya, kemudian orang tersebut bersabar. Nah, maka Abu Ubaidah berkata lagi ya tentang perkara tersebut. Begitu pula pada kalian akan diberi pahala dengan apa yang kalian nafkahkan di jalan Allah. Kita masuk yang kedua ya. Nah, ketika kita memberi nafkah kepada keluarga kita sebagai kewajiban kita, nah itu adalah bentuk menggapai pahala juga ya. Nah, jadi para jamaah sekalian ya, kedua orang tua itu punya pintu-pintu pahala yang berbeda-beda ya, sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi anak ya biasanya lebih leluasa ya. Kemudian seorang ayah yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya ya agar bisa hidup dengan layak dan terpenuhi. Nah, tentu ya mempunyai kondisi atau kegiatan yang berbeda-beda yang mana itu menjadi pintu amal soleh mereka. Ya. Nah, maka ya ketika diinfakkan ya apalagi di jalan Allah ya, yaitu untuk nafkahi keluarga ya, untuk berjihad, sodako ya, yang mana dibelanjakan untuk diri kalian di jalan Allah ya. Maksudnya membelanjakan diri kalian di jalan Allah itu ya yang mana dipakai harta itu untuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, ini boleh dicatat ya. Jadi ya ketika nafkah kita ingin berkah ya atau harta yang kita miliki berkah, pakailah harta yang kita miliki di jalan yang Allah ridhoi ya. Apa itu yang jalan yang Allah ridhoi? Yang Allah halalkan ya, karena dalam perkara muamalah ya para jamaah sekalian ya kaidahnya itu segala bentuk muamalah itu halal kecuali yang
haramkan, ya. Berbanding terbalik dengan ibadah. Kalau ibadah itu aslinya seluruh ibadah itu haram, ya. Nggak boleh ibadah itu aslinya tidak boleh, kecuali yang diperintahkan dan disyariatkan. Nah, maka di sini ya yang dimaksud belanjakan untuk kalian sendiri, belanjakanlah ya di jalan Allah, ya, yang mana Allah itu ridho kalau kita mengeluarkan harta kita pada perkara tersebut. Ya, maka kita pakailah harta yang kita miliki pada suatu atau barang, atau kita ketika membeli barang, barang itu halal, ya kita pakai untuk perjalanan yang halal juga, tidak ada unsur kemaksiatan dan seterusnya. Ya, kemudian menghitung semua alat perjalanan sampai sabuk kulit yang dipakai pada lehernya kuda. Ya, bahkan perkara hal yang kecil aja dilihat, ini di mata Allah halal apa haram. Ya, nah, ketika kita memakai sesuatu, perhatikan para jamaah sekalian, ya, atau kita memiliki sesuatu dari harta kita, perhatikan adakah dari harta kita yang kita ambil dari jalan yang haram atau kita mengambil hak orang lain, ya. Naudzubillah ya para jamaah sekalian, jangan sampai kita punya barang yang mana barang ini ya eh, mengambil hak orang lain yang jelas-jelas haram atau bahkan syubhat, ya. Ini nggak jelas barang milik siapa, kok tiba-tiba ada di rumah kita, atau misalkan ya ini terjadi beberapa kali. Kalau misalkan ini ya para jamaah sekalian lagi merantau dengan waktu yang lama, kemudian kita melaundry pakaian, ya, mencuci pakaian di tempat laundry. Ketika selesai laundry biasanya ya pakaian itu ada pakaian-pakaian yang nyasar gitu ya, bisa dibilang ya. Maka ya kita usahakan untuk kembalikan kalau bisa dikembalikan. Atau misalkan kita ya habis dari berbelanja kemudian ya mendapatkan ada barang yang berlebih. Nah, usahakan itu kembalikan. Siapa tahu dengan kejujuran kita, dengan usaha kita untuk mengembalikan mana yang barang itu bukan hak milik kita, itu menjadi berkahnya kita, ya. Menjadi pelindung kita para jamaah sekalian. Jangan meremehkan ibadah-ibadah yang atau amal-amal yang terlihat kecil, ya. Karena bisa jadi amalan tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala sangat besar pahalanya ketika orang tersebut memiliki niat yang kuat atau ikhlas dalam beribadah. Berbeda dengan amalan-amalan yang besar para jamaah sekalian, yang di mata manusia ini sebagai amalan yang sangat besar, ya, sangat berdampak besar, namun niatnya ya kurang, ya, atau bahkan keikhlasannya agak diragukan, yang mana nanti di mata Allah pun amalan tersebut tentu tidak maksimal, bahkan terlihat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya para jamaah sekalian yang dimaksud dengan innamal a'malu bin niat. Ya. Amal itu tergantung dari niat, bukan besar kecilnya dampak dari amalan tersebut di mata manusia. Nah, mungkin itu salah satu faktor ya para jamaah sekalian. Terbantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Ya, untuk kalau dampaknya besar itu lebih baik. Namun yang lebih utama, ya, yang lebih urgent yaitu bagaimana niat kita dalam beramal. Nah, maka dalam hal ini pun juga demikian, ya. Dalam segala bentuk yang atau harta yang kita miliki, pertanyakanlah, ya. Nah, kita memiliki barang tersebut dari jalan yang haram, ya, atau dari jalan yang halal. Maka di akhir hadis ini, tetapi sakit yang menimpa badan kalian, menimpa kita, yang menjadi penyebab menghapusnya dosa-dosa kita, ya. Nah, ini ya para jamaah sekalian. Maka ya, ini dengan syarat ya, nanti kita ketemu lagi hadis, dengan syarat kita tidak mengeluh. Kalau mengeluh, hilang sudah kesempatan kita untuk mendapatkan fadilah penghapusan dosa dari Allah. Ya, ketika lagi sakit ya sudah, jangan kita menyalahkan takdir, ya. Kenapa begini begitu? Sudah sabar saja, ya. Apalagi penyakit yang biasanya diagnosisnya jangka panjang gitu. Karena kita mengeluh dengan kondisi tersebut, ya sudah, ya. Tenang ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, berfirman bahwa uh, seorang hamba tidak akan diberi cobaan kecuali hamba tersebut
mampu. Ya, kalau kita diberi cobaan sama Allah, kita harus optimis ya, para jemaah sekalian. Kita mampu melewatinya, pasti. Namun terkadang ya hati kita yang break mental dulu ya, mentalnya sudah down dahulu ya. Ini menjadi uh, pelajaran untuk kita ya. Yang terkadang kita mengeluh ya, seakan-akan ini menjadi akhir ya, akhir hidup seseorang. Namun tidak ya. Nah, kita bisa asalkan kita mau. Karena pasti Allah memberi cobaan kepada kita, kita mampu menjalaninya. Memang tergantung dari kita kembali apakah kita bisa bersabar dan terus-menerus berusaha seperti dalam keadaan sakit. Kita pasti bisa kok ya, menyembuhkan diri kita atau bersabar dalam kondisi sakit kita. Namun itu kembali kepada kita apakah kita bisa bersabar dan tidak mengeluh atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal tersebut terpenuhi, maka yang akan kita dapatkan adalah ya penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya para jamaah sekalian, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, maka ketika kita bersabar, ketika kita kondisi lagi sakit, maka janji Allah dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian di hadis 492 ya dari sahabat Abu Said Al-Khudri dan juga Abu Hurairah. Ya, ini biasanya dua jalur sanad yang mana matanya sama. Ya, yang dimaksud adalah dua jalur riwayat hadis dengan isi hadis yang sama. Maka di sini seperti di hadis 492 ya ada dua sahabat yang meriwayatkan ya yang mana nanti berbeda jalurnya kemudian dengan hadis yang sama. Maka hadis ini sudah dipastikan hadis yang kuat ya, karena jalurnya lebih banyak. Disampaikan oleh Rasulullah SAW ya mayusibul muslim, apa yang menimpa seorang muslim min nasobin dari suatu penyakit wala wasobin ya atau keadaan yang susah wala hamin ya. Hamin ini termasuk dari sakit juga sebetulnya. Wala husnin ya. Husnin ini kesedihan ya. Wala tahzan innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW di Gua Thur terperangkap oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau berdua ya. Maka wala tahzan, janganlah engkau bersedih Abu Bakar ya. Tahzan atau huzan itu artinya kesedihan. Kondisi yang keempat ya yaitu ketika lagi bersedih ya. Wala azan. Dan juga gangguan ya. Wala gommin ya. Dan juga kesempitan atau lagi dalam keadaan sulit. Jadi 6 kondisi ya. Nasobin ya, penyakit, wasob kesulitan, hamin ya kondisi yang hamin itu seperti ketika orang lagi banyak urusan kemudian kondisi mentalnya turun gitu. Wala husnin ya sedih ya. Ini jadi terjemahnya kurang satu. Wala azan, azan itu mengganggu ya. Terganggu kondisinya ya. 6 kondisi ini ya ketika menimpa seorang muslim hatta syaukati yusyakuha. Yang mana ya sampai seperti duri-duri yang menusuk dalam diri kita ya. Seperti sakit ya. Yang terus menerus ya. Jadi bentuknya gangguan itu kontinus ya, terus menerus. Illa kafarullahu biha min khotoyahu. Maka ya ketika seorang muslim mendapatkan 6 kondisi ini dan dia bersabar ya. Para jamaah sekalian syaratnya bersabar, tidak mengeluh, maka yang Allah janjikan kepada mereka adalah ampunan karena dosa-dosanya atau dari dosa-dosanya. Illa kafarullahu biha min khotoyahu. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka ketika mereka bersabar dari perkara-perkara tersebut ya. Cobaan ya. Segala bentuk cobaan apa yang kita dapatkan kalau kita bersabar para jamaah sekalian ya, tentu itu akan mendapatkan balasannya dari Allah ya. Termasuk dari ya ampunan dosa yang kita lakukan. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala semata ya. Karena
Ya, para jamaah sekalian, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Tentu dari Allah. Ya, bagaimana caranya? Salah satunya dengan bersabar ketika mendapat cobaan. Nah, inilah ya. Jadi kalau kita dapat cobaan, ya, walaupun ini ya, nah, secara lisan mungkin mudah ya kita ucapkan, namun secara praktek kadang kita masih berat hati, ya, namun kita usaha. Nah, kita mendapat cobaan, apalagi dari orang-orang terdekat. Ya, usahakan yang pertama kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ada bersama orang-orang yang ya terus-menerus mengajar kebaikan. Yang kedua ya, kita bersabar ya, minimalisir konflik untuk kedepannya, jangan sampai ada ya konflik-konflik atau permasalahan lagi kedepannya ya. Maka ya kita semakin berhati-hati dalam berinteraksi. Ya. Kemudian kalau itu lagi kondisi yang sakit, ya, maka setelah usaha kita untuk menyembuhkan diri kita, bersabar, ya, positive thinking. Dan dengan salah satu cara ya para jamaah sekalian untuk bisa berpositif thinking itu adalah ya dukungan dari orang-orang terdekat ya, mana bantu mendoakan ya, menemani orang-orang yang lagi kesulitan ya. Itu menjadi mood busternya orang-orang yang lagi terkena bencana ya. Nah, baik dalam keadaan sakit atau kesulitan ya, atau misalkan lagi terkena musibah yang tidak diduga-duga ya. Inilah ya, ketika mendapat cobaan ya, kalau kita bersabar maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita melakukan dosa ya para jamaah sekalian, tentu tiap hari gitu kan, yang kita nggak tahu ya. Nah, baik dosa kita yang kita tidak sengaja ataupun yang disengaja ya. Baik dengan amalan hati ataupun amalan perbuatan. Kan kita tidak tahu ya. Dan juga kita tidak tahu apakah diampuni dosa-dosa kita atau bahkan nanti dosa kita terus-menerus menetap dan harus dibalaskan di akhirat. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diampuni dosa-dosa kita dan dilipat gandakan amal soleh kita. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian ya dari sahabat Abdurrahman bin Said ya, dari ayahnya ia berkata, aku bersama Salman ya, dan ia menjenguk orang sakit di Qandah. Ketika masuk ia berkata, ya, bergembiralah wahai orang sakit ya, sesungguhnya penyakit yang diderita seorang mukmin ya, yang beriman menjadi penghapus dosa-dosanya dan juga kerelaannya. Ya. Adapun penyakit yang diderita oleh orang yang ya, hatinya jahat ya, atau sering mengeluh ya, menyalah-nyalahkan takdir Allah, seperti unta yang diikat oleh pemiliknya kemudian dikirimkan dan ia tidak tahu kenapa diikat dan dikirimkan. Ya, seakan-akan orang tersebut ya tidak ada rasa tawakal dalam hatinya ya, yang mana dia kejar itu seperti sesuatu yang hampa ya, yang mana ya kalau kita lihat dari permisalan ini para jemaah sekalian, yang dimaksud adalah yang dia dapatkan hanyalah rasa sakit dan juga keluhannya saja ya. Diampuni dosanya tidak tentu ya. Mendapat pahala karena bersabar tidak, kan dia tidak bersabar, yang ada apa ya, hanya rasa sakit pada dirinya ya. Bahkan bisa menjadi dosa kalau dia sampai menghardik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti orang yang berpuasa para jemaah sekalian. Orang yang berpuasa ya, kalau dia perbuatan sehari-harinya tidak baik atau dalam saat berpuasa tidak melakukan amal soleh dengan baik, maka kata Rasulullah SAW ya, yang ia dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Pahala belum tentu dapat. Ya. Karena perbuatan dia tidak selaras dengan konsep berpuasa. Apa itu konsep berpuasa? Menahan diri dari segala hawa nafsu. Percuma kalau dia berpuasa tapi maksiatnya masih berjalan. Apalagi sampai dosa-dosa besar ya, seperti berjudi, berbohong, menipu seseorang, mengambil hak orang lain. Terus untuk apa berpuasa? Ya,
Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang tersebutlah yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka seperti orang yang sakit juga. Kalau orang yang sakit banyak mengeluh, maka kata Rasul eh, eh, kata Abdurrahman bin Said, ya, afwan, kata Salman Al Farisi, ya, maka orang tersebut hanya mendapati rasa sakit dan juga keluhan saja, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu semata. Nah, inilah ya bagaimana lagi-lagi anjuran ketika lagi sakit atau kondisi lagi kurang baik, bersabar. Apalagi kalau sakitnya sakit yang ringan ya, orang yang sakit ringan ya, maka kalau bisa bersabar, ya, sembuhkan diri kita, jangan mengeluh ya. Nah, hanya sakit sedikit pun kita mengeluh ya. Apalagi kalau sakitnya besar atau dapat cobaan yang lebih besar, naudzubillah min dzalik, ya, kemudian ia mengeluh ya, maka hanya mendapatkan rasa sakit dan juga rasa uh, sempit dalam hatinya ketika dapat cobaan. Ya, karena kalau kita mengeluh ya pada jemaah sekalian, tentu itu bukan jalan keluar dari permasalahan atau rasa sakit. Ya, kalau kita ingin jalan keluar, ya kita usaha. Ya, kalau sakit ya, usahakan untuk menyembuhkan diri kita. Ya, kalau ada permasalahan, cari jalan keluar dan solusi. Seperti itu ya, bukan mengeluh dengan menyalahkan orang lain, takdir, bahkan ya menghardik orang-orang di sekitar atau Allah. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan para jemaah sekalian ya. Nah, ke hadis 464 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, musibah yang menimpa seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dalam dirinya, dalam keluarganya, orang-orang di sekitarnya, maupun dalam hartanya yang tiba-tiba ya, tidak tahu ya, diambillah oleh orang lain atau bagaimana ya, hingga akhirnya ia menghadap Allah dan tidak ada lagi dosa baginya. Nah, para jamaah sekalian, ya, pertanyaan yang besar untuk diri kita, ya, apakah diri kita ingin ya menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan dengan keadaan dosa kita ya sudah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah ingin kita? Siapa yang tidak ingin? Hmm, itulah jawaban sejatinya ya. Siapa yang nggak pingin ya atau tidak mau dosa-dosanya semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, walaupun dia hidup mungkin ya, mungkin 60 tahun, 80 tahun atau mungkin 100 tahun di dunia yang mana dosanya setiap hari tidak terhitung ya. Namun kalau dia menjadi orang yang bersabar dari musibah-musibah yang Allah turunkan kepadanya, ya, terus tawakal dan berdoa kepada Allah, menjaga kewajiban dan juga amal solehnya, maka bisa jadi ia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti dengan keadaan dosanya telah diampuni semuanya. Ya, semoga ya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika yaumil mizan ya, di hari timbangan amal soleh kita dan juga amal keburukan kita, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Amin ya robbal Amin, amin alamin. ya robbal alamin. Ya, itu sebuah fadilah ya para jamaah sekalian. Nah, maka itulah penting kita belajar ilmu ya. Nah, kita bisa tahu kalau kita ya aman-aman apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang mana itu sebagai ya uh, tujuan besar kita. Mungkin kalau dunia orang mencari ketenaran, mencari titel misalkan, yang mencari pandangan manusia. Ya, namun ada yang lebih besar lagi. Ya, apalagi tentang akhirat kita, yang mana kita bisa ya menemui Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dosa kita telah diampuni. Wah, itu sebuah pencapaian yang besar ya. Itu kalau kuliah atau kita sekolah mungkin ya nilainya sudah 100 gitu ya. Seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan padahal kesalahan kita banyak. Namun semuanya telah diampuni oleh Allah. Siapa yang tidak ingin? Ya kan? Nah, itu bisa dibilang menghadap Allah dengan keadaan yang sempurna ya, kondisi timbangan amal soleh kita. Nah, jadi kita punya amal soleh namun dosa kita nggak ada. Nah, siapa yang ingin gitu kan? Ya semuanya pengen. Ya.
Nah, namun bagaimana praktiknya para jamaah sekalian? Nah, itu yang dipertanyakan. Rasulullah SAW seorang ya yang maksum ya, seseorang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang diampuni segala perbuatan buruknya ya. Rasulullah SAW masih membuat ya, masih melakukan amal-amal solehnya ya sebagai contoh kepada umatnya ya, sebagai pembekalan dalam dirinya ya. Bahkan diriwayatkan beliau sholat tahajud sampai kakinya bengkak ya. Nah, bagaimana rasa tawakal dari Rasulullah SAW ya. Nah, yang mana walaupun ia seorang yang pas diampuni ya dosanya, namun ia tahu ya bahwa menghadap Allah Subhanahu wa taala harus menjadi seorang hamba yang pantas. Maka dia buatlah diri dia sebagai seorang yang pantas, seorang hamba yang pantas untuk mendapatkan surganya Allah. Itu juga yang menjadi motivasi bagi diri kita. Apakah kita pantas, sudah pantas untuk mendapatkan surganya Allah? Kita masih menjadi hamba Allah yang dipenuhi dengan rasa iri, dengki, kesombongan, ya, dan juga rasa-rasa atau perilaku buruk yang lain. Kita mulai hilangkan, ya. Karena ya kita berharap menjadi hamba Allah yang bertemu dengan ya Rob kita ya atau Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dosa kita telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di hadis 465 ya, nah, dari sahabat Abu Hurairah kembali ia berkata ya, nah, telah datang ya seorang Arab Badui yang menyuruh Rasulullah SAW ya, lalu Nabi berkata kepadanya, kepada orang Arab Badui tersebut ya, apakah kamu kena penyakit Ummu Mildam ya. Mildam itu huma ya, huma itu penyakit demam. Ia bertanya kembali ya, uh, apa itu Ummu Mildam? Ummu Mildam ya, beliau menjawab penyakit panas di antara kulit dan daging, demam ya. Ia bertanya tidak, ya, aku nggak pernah kena penyakit tersebut. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, ya, apakah engkau pernah penyakit sudah? Ya, sudah itu pusing. Kalau biasanya kalau anak-anak yang di pesantren ya, masdu ya, masdu itu pusing. Ya, masdu itu sama dengan sudah pusing. Dia bertanya kembali, apa itu sudah? Rasulullah SAW menjawab, angin yang mencegah kepala dan mencegah air keringat. Ini maksud dengan pusing ya, intinya ya, dari sudah itu. Ia menjawab, tidak juga. Lalu orang itu berdiri, Nabi berkata Rasulullah SAW, siapa yang ingin menjadi salah satu seorang penghuni neraka, maka lihatlah dia. Nah, di sini bukan berbagai ya, Rasulullah SAW ya menghardik orang Arab Badui tersebut, namun ya ciri-ciri dari penghuni surga itu diberikan cobaan oleh Allah ya, salah satu dengan penyakit. Nah, jadi para jamaah sekalian ya, kalau misalkan ya ada orang bilang ya uh, orang sakit ya, maka itu ciri-ciri dari malapetaka atau celaka ya, atau bahkan kehidupannya tidak sehat atau tidak baik ya. Namun di sini bahkan Rasul berbanding terbalik ya, bahwa Rasulullah SAW ya menganggap atau bahkan ya beliau memberitahukan ya, bahwa seseorang yang tidak pernah sakit ya adalah salah satu hamba yang tidak disayangi oleh Allah ya. Nah, ketika hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan cobaan. Nah, jadi semakin orang itu beriman, para jamaah sekalian, cobaannya itu semakin bermacam-macam, beragam-ragam. Cobaan keluarganya, hartanya, kesehatan dirinya, ya, kemudian dengan lingkungannya, dengan aktivitasnya, semuanya dicoba, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika kita bersakit, bersyukur para jemaah sekalian. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah masih memberi kita cobaan. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan menguji iman kita. Kalau kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang hakiki yang kuat yang selalu kita tingkatkan tiap hari, maka kita bisa menyalui penyakit itu dengan sabar dan juga ketenangan. Nah, seperti kalau kita menghadapi suatu masalah. Kita bisa lihat jamaah sekalian, orang yang berilmu ketika menghadapi masalah, orang tersebut tidak menggebu-gebu, ya, tidak emosional. Yang dihadapi pertama kali ketika mendapatkan masalah adalah bagaimana ia mendapati jalan
keluar, ya, atau mencari jalan keluar. Namun berbanding terbalik dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, ketika mendapat cobaan, yang pertama ia lakukan adalah menyalah-nyalahkan orang lain, orang yang bersangkutan, atau bahkan menyalahkan takdirnya Allah. Nah, itulah ciri-ciri orang yang tidak berilmu. Nah, seperti juga para jemaah sekalian ya, orang yang disayangi oleh Allah adalah orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya para jemaah sekalian, nah, ketika lagi sakit apa ingat ya bahwa itu tanda ciri-ciri atau bagaimana kita melalui ya, cobaan tersebut sebagai penghapusan dosa kita. Yang mana akan menjadikan kita mungkin ya insya Allah ya, nah, biidznillah kita mendapatkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ya kita lanjut lagi nih para jemaah sekalian dengan menjenguk. Ya. Kalau tadi kan kita lihat bagaimana ketika kondisi orang tersebut orang atau kita ya lagi kondisi yang sedang sakit. Nah, bagaimana kalau kita mendapati saudara-saudara kita yang lagi sakit, kemudian kita menjenguknya. Nah, dalam Islam nih ini sebagai fadilah juga ya, menjenguk orang-orang sakit ya. Orang sakit, kemudian ya menjenguk saudara-saudara kita yang misalkan wafat ya, dan lainnya. Nah, maka dari sahabat Khalid bin Rabi, ia berkata, ya, ketika penyakit Huzaifah ya, semakin parah, dan orang-orang Ansor mendengar berita tersebut, lalu mereka menjenguk pada malam hari atau pada waktu subuh. Nah, ia bertanya, ya sekarang waktu apa? Ya, jam berapa sekarang? Ya, kami mengatakan ini pada saat malam hari atau mendekati waktu subuh. Lalu ia berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari paginya api neraka, ya, maksud dari pedihnya ya siksaan api neraka ya. Nah, ia berkata kembali ya, apakah kalian datang dengan membawa sesuatu untuk mengkafaniku ya seakan-akan uh, menjaga ya Huzaifah ya yang mungkin dikhawatirkan akan wafat. Kemudian mereka menjawab, iya. Nah, ia berkata lagi, ya jangan berlebihan dalam kain kafan ya, maksudnya jangan berprasangka ya. Atau yang dimaksud di sini adalah jangan berlebihan dalam kain kafan adalah jangan kalian menyiapkan kain kafan atau pakaian untuk aku dikuburkan, yaitu dengan pakaian yang mewah. Nah ini ya para jamaah sekalian, ya, kenapa Islam itu ya mau dia sebelumnya orang kaya, mau dia saat hidup adalah orang yang tenar, mau dia saat hidup adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Namun ketika sudah wafat, kain kafannya sama dengan orang-orang yang di bawahnya, atau bahkan yang hidupnya dengan kondisi kekurangan. Kata Hudzaifah, jika aku memiliki kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan aku ganti dengan yang lebih baik dari itu. Ya. Nah, maksudnya akan akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik. Ya. Dan itulah yang terbaik untukku, bukan kain kafanku. Ya, bukan ya ketika aku wafat kemudian aku dikuburkan ya seakan-akan menjadi sesuatu yang megah, harus kuburannya harus bagus ya, harus misalkan berbeda dari yang lain, tidak. Namun kebaikanku setelah wafat adalah ya ketika aku mendapatkan amal solehku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik. Nah, dan jika ada keburukan maka ya, akan diambil secepatnya. Nah, inilah kebaikan bagi orang yang sudah wafat, ya. Bukan kain kafannya, ya, bukan ya bagaimana nanti dikuburkan, ya, dengan hal-hal yang mewah, ya. Bukan, tapi yang terbaik untuk ya seseorang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana amal solehnya diberikan kelipat gandaan dalam balasannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ya dosa-dosanya diambil ya secepatnya oleh Allah, maksudnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secepatnya. Ini juga dorongan kepada kita ya para jemaah sekalian, ya, yang mana kita tiap hari itu bertaubat, ya. Bertobat atas apa?
atas segala dosa yang kita lakukan, baik diketahui maupun tidak kita sadari, ya. Nah, inilah secepat-cepatnya atau sebaik-baiknya ya seorang hamba yang mana dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Maka jangan tunda para jamaah sekalian ketika ada saudara-saudara kita yang ingin berbaikan ya ketika lagi cekcok atau bermusuhan atau lagi konflik. Ya. Kebaikan untuk mereka adalah untuk berbaikan atau saling bermaaf-maafan secepatnya dan tidak mengulangi hal tersebut kembali. Itu yang terbaik ya dari sebagai seorang muslim. Nah, inilah anjuran bagi kita ya untuk menguburkan atau mengkafani jasad-jasad dari saudara-saudara muslim kita. Dan ini juga ya kita bisa lihat ini anjuran ya bagi kita yang menjaga saudara-saudara kita yang ketika lagi sakit ya. Apalagi dengan kondisi kritis yang selalu kita doakan ya agar sebelum ia diwafatkan ya diampuni dosanya ya. Nah, dan juga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah ya. Semoga kita menjadi hamba Allah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut ke hadis 497 ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, bila ada seorang muslim yang mengeluh karena sakit yang ia rasakan, maka Allah akan membersihkan dosa-dosanya ya, seperti halnya pandai besi yang dibersihkan karat dari besi-besi tersebut ya. Ini afwan ya, ketika ada seorang muslim yang ditimpa musibah ya, kemudian ia tidak mengeluh ya, maka ya balasannya tidak ada dan tidak tidak ada yang lain kecuali ya penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun musibah tersebut ya seperti duri yang menusuk ya, nancep gitu. Tentu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun dengan syarat tidak mengeluh ya. Tidak ya, tidak mengeluh, tidak menyalah-nyalahkan. Maka balasan dari Allah adalah penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut ya ke hadis 498. Nah, kembali dari Ummul Mukminin ya. Nah, sama ya sebelumnya ya. Nah, kalau sebelumnya seperti ya besi yang dihapuskan karat-karatnya dari yang dihapuskan karatnya ya itu seperti dosa yang dihapuskan pada diri kita. Ya, kemudian permisalan di hadis 498 adalah bagaimana duri-duri tersebut dicabut dari ya badan kita ya. Itulah bagaimana permisalan bagi orang yang sakit terus bersabar maka ya, dosa-dosanya diampuni seperti permisalan kedua hadis tersebut. Nah, kita lanjut ke hadis 499 ya. Jadi ya Aisyah ya, binti Sa'ad ya, bahwasanya ayahnya berkata ya, aku pernah mengeluh ya, saat aku sakit ya di Makkah. Lalu Rasulullah SAW datang untuk menjengukku. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, aku akan meninggalkan harta dan satu orang anak perempuan. Apakah aku akan mewasiatkan 2/3 dari hartaku tersebut? Dari hartaku yang ia miliki 2/3 ingin diwasiatkan dan sepertiganya aku tinggalkan untuk anakku ya, untuk anak satu-satunya perempuan tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan tidak, ya, maksudnya tidak ini tidak boleh ya. Ya, lalu aku bertanya lagi, aku wasiatkan ya nisf wa nisf ya, setengah-setengah ya. Nah, setengahnya wasiat, setengahnya untuk waris. Lalu beliau Rasulullah SAW menjawab tidak boleh juga. Lalu aku bertanya lagi, apa aku wasiatkan sepertiga untuk kaum muslimin dan 2/3 untuk putriku? Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya, sepertiga itu sudah banyak, sudah cukup. Dan ini batasan wasiat ya para jemaah sekalian. Maka inilah muncul syariat ya, maksimal wasiat bagi seorang muslim ya yang
ingin wafat ya, yang dirasakan ingin telah datang ajalnya, ya, maka maksimal ya, yang ia wasiatkan adalah sepertiga dari hartanya. Kemudian beliau meletakkan tangannya di dahiku dan mengusap ke wajahku dengan sampai ke perutku. Ya, beliau berdoa, ya Allah sembuhkanlah saat dan sempurnakanlah ya hijrahnya. Ya. Jadi inilah ya bagaimana kita bisa syariat wasiat dalam hadis tersebut. Lalu ya, nah, aku masih merasakan dingin tangannya di ya dadaku ya, hingga saat aku disembuhkan. Jadi di sini Rasulullah SAW ya uh, menyembuhkan saat ya dengan doanya beliau ya. Akan dianjurkan lah ya bagi orang yang sakit tersebut ya untuk bersikap tenang ya. Tetap dalam kondisi yang prima ya. Jangan ya mentalnya down ya. Dan juga ini hikmah ya bagi wasiat itu di maksimal ya. Dari harta waris itu sepertiga. Ini ya. Banyak hadis-hadis yang muncul ya mendapatkan hikmah-hikmah dari hadis tersebut ya, baik menjadi syariat atau menjadi faedah untuk kehidupan kita. Nah, kita lanjut ya ke hadis 500 ya. Insya Allah kita ambil beberapa hadis lagi ya. Nah, bagaimana amalan orang yang sakit dicatat ya, sebagaimana ia ketika sehat. Kalau misalkan ia sering melakukan amal soleh ketika sehatnya, maka ketika orang tersebut sakit, maka dicatat juga amal soleh tersebut. Ya. Walaupun tertinggal karena orang tersebut sakit. Ya. Nah, contoh ya dari hadis 500 ya, Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang sakit itu kecuali amalan solehnya yang biasa ia lakukan dicatat ya seperti amalnya ketika sehat. Ketika ada orang tersebut yang misalkan sering sholat duha, ya, kemudian ketika sakit sulit untuk sholat duha atau tidak mampu ya karena lemah badannya, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, seperti ia melakukan sholat duha ketika ia masih sehat. Ya. Kemudian ya di hadis selanjutnya ya, dari sahabat Anas bin Malik yang bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, nah, tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada badannya ya, pada fisiknya, coy akan dicatat amal kebaikan ya. Nah, di waktu sakit ya, sebagaimana ia ketika sehat ya. Dan jika Allah memberinya kesembuhan, maka ia mendapat sesuatu yang menyenangkan. Dan jika ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan didapatkan pengampunan dosa bagi dirinya. Nah, inilah ya. Jadi kalau kita sembuh ya, maka ya itu rahmat dari Allah. Dan ketika kita wafat ya, ketika lagi sakit ya, maka itulah yang menjadi pintu kita dihapuskan dosa-dosa kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di hadis 502 ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ia berkata ya, ketika demam ya, mendatangi Rasulullah SAW ya, lalu ya, ia berkata, kirimlah aku kepada jejak wargamu yang ada padamu. Lalu beliau mengirimnya kepada kaum Ansor. Demam itu lalu tinggal pada mereka selama 6 hari 6 malam. Ya. Lalu ia semakin parah dalam mengalami demamnya semakin parah ya. Jadi wanita tersebut selama 6 hari tersebut makin parah demamnya. Ya. Nah, mereka merasa keberatan ya. Nah, karena kondisinya tidak membaik. Lalu Rasulullah SAW mendatangi rumah-rumah mereka. Nah, mereka mengadukan ya, tentang kondisi perempuan tersebut yang tidak kunjung membaik. Ya. Nah, beliau masuk ke rumah ya, demi rumah dan mendoakan kesehatan buat mereka. Ya. Setelah beliau pulang ya, seorang wanita mengikuti dan berkata, ya demi yang mengutusmu dengan kebenaran, ya, aku termasuk dari golongan Ansor dan ayahku juga orang Ansor. Maka doakanlah kepada Allah untukku ya, sebagaimana engkau mendoakan kepada orang-orang Ansor ya, untuk kesembuhan orang-orang Ansor ya.
yang lagi terkena demam. Lalu ia berkata, ya, "Eh, itu kembali kepadamu. Jika kamu menghendaki, maka aku akan doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesehatan kepadamu juga jika kamu bersabar. Maka surga bagimu." Dan wanita tersebut ya mengatakan, ya, aku bersabar dan tidak aku jadikan surga sebagai taruhannya. Jadi dia tetap bersabar dan ya yang mengharapkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sebagai harapannya ya ketika ia diwafatkan. Maka inilah ya untuk Rasulullah SAW melihat ya kaum muslimin ya, ketika mendapat cobaan ya. Nah, yang pertama ia lihat kondisi orang tersebut ya, apakah bersabar, apakah terus mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka akan didoakan juga oleh Rasulullah SAW ya. Namun kalau orang tersebut terus mengeluh ya tidak terima dengan keadaan ya, maka yang terjadi ya adalah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sulit untuk mengabulkan doa-doa orang yang mendoakan orang sakit tersebut ya, karena orang tersebut tidak berusaha untuk ya mencapai ridhonya Allah. Terus yang terjadi malam terus-menerus mengeluh. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis 503 ya, dari Atha, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak ada penyakit yang menimpaku dan lebih aku sukai daripada demam. Karena ia menimpa pada semua anggota badanku dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bagian pada diriku, setiap bagian pada diriku pahala. Jadi ya seakan-akan demam itu sebagai penghapus dosa-dosa kita yang kita rasakan pada tubuh kita. Ya. Hmm. Ketika lagi sakit demam ya seakan-akan tubuh kita dibersihkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kemudian dari Abu Nuhailah dia berkata ya dikatakan kepadanya ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Nuhailah berdoa, Allah kurangkanlah sakit pada ya diriku tapi jangan kurangilah pahala. Lalu dikatakan kepadanya lagi berdoalah. Kemudian berdoalah. Lalu ia berdoa, Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang engkau dekatkan ya kepada ridhomu dan jadikan ibuku termasuk golongan bidadari surga yang indah ya, dipandang. Nah inilah ya syariat ya atau perintah agar orang yang sakit adalah orang yang mustajab ya doanya. Maka ketika lagi sakit berbanyaklah doa, ya, perbanyaklah kita bertawakal kepada Allah. Nah, kalau kita tidak bisa sholat, ya, maka berdoa, ya, mengharapkan ampunan Allah, ya, mengharapkan ridho Allah dan doa-doa yang kita inginkan. Ya, selama doa tersebut tidak ada unsur kemaksiatan. Kita lanjut, ya, ke hadis 505, ya, dari sahabat Atha bin Abi Rabi'ah, ya, bahwasanya Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, ya, kepada Atha bin Rabi'ah, ya, maukah engkau aku tunjukkan ya, salah seorang wanita penghuni surga? Nah, lalu Atha berkata, ya, mau tentunya. Lalu ia berkata, wanita tersebut, ya, wanita yang memiliki kulit hitam, ya, yang mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, aku menderita penyakit apa ya, ayan atau epilepsi ya. Nah, saat kambuh dan kemudian tiba-tiba auratku terbuka. Maka berdoalah kepada Allah ya untuk mengampuni perbuatanku itu ya, karena ketika aku lagi sakit ya, tiba-tiba auratku terbuka. Lalu Rasulullah SAW berkata, ya, jika engkau bersabar ya, tentang sakitmu dan juga cobaan yang menimpa kepadamu, maka bagimu surga. Nah, dan jika kamu ya akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyehatkanmu. Lagi untuk ya perintah bagi orang sakit yaitu untuk berbanyak-banyak berdoa ya karena doanya akan lebih dikabulkan. Lalu wanita tersebut berkata, aku bersabar, tetapi auratku ya, terbuka. Maka doakanlah ya semoga ketika aku kambuh lagi, ya semoga Allah menutupi auratku agar tidak tersingkap auratmu. Nah, Rasulullah SAW mendoakan orang tersebut. Ya. Nah, kemudian ya dari Atha bin Rabi'ah kembali ya yang melihat Ummu Zafir ya seorang wanita yang berjangkung ya yang berkulit hitam di
di tangga Ka'bah ia berkata, ya, bahwasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Nah, apa yang menimpa seorang mukmin, ya, seperti duri yang menusuk, ya, atau yang lebih dari itu, ya, maka ia menjadikan penghapus dosa." Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya berkehendak untuk mengampuni dosa, walaupun dosa tersebut ya seperti duri yang menusuk, ya, atau lebih kuat lagi, ya, tetap kehendaknya Allah yang lebih kuat, walaupun dosa-dosa tersebut telah menancap kepada seorang mukmin. Ya. Tapi kalau Allah berkehendak, maka dosa tersebut akan dia diampuni. Nah, dengan syarat kita bersabar, banyak berdoa, ya, menjaga hati kita, ya, kemudian beramal soleh. Ya. Tentu ada syarat-syaratnya, ya, tidak hanya dengan suka, uh, rela, ya, atau tidak hanya dengan, ya, doa-doa yang kita lantunkan, ya, yang mana kita ya berbanding terbalik dengan amal-amal kita, ya. Percuma kalau kita sering berdoa namun amal-amal kita tidak didukung dengan amal-amal soleh, atau bahkan perbuatan kita perbuatan yang buruk, ya. Nah, itu menjadi penghalang doa-doa yang kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dukunglah doa-doa kita dengan perbuatan amal soleh kita, dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian ya kita kembali ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim, ya, yang tertusuk oleh duri di dunia lalu pasrah kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah, ya, berserah diri, ya. Nah, setelah ia berusaha, ya, kemudian berserah diri hasilnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka itu akan menjadikan penghapus dosa nanti di hari kiamat kelak. Nah, ini rasa tawakal, ya, para jemaah sekalian. Ketika kita tertimpa musibah atau kita menjalani aktivitas kita, ya, setelah kita usahakan, kembalikan hasilnya kepada Allah. Ya, karena Allah sebagai Maha yang berkehendak. Ya, kalau kita usaha mau selama apapun, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Namun sebaliknya, ya, kalau kita berusaha, ya, dengan semaksimal mungkin, kemudian ya seakan-akan ini dengan usaha kita pun sebenarnya nggak bisa, ya, sampai ya mungkin orang lain bilang ini mustahil, ya. Namun kalau kita usaha, ya, kita berkeinginan kuat, maka tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bagaimana, ya, hakikat seorang muslim yang sesungguhnya, ya. Nah, maka jangan putus asa, ya, para jamaah sekalian. Tetap kita mengharapkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas perbuatan kita, usaha kita, dan doa-doa kita. Ya. Nah, kemudian di hadis selanjutnya, ya, dari Jabir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ya, ya, ditimpa penyakit kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ya. Maka kita berharap, ya, para jamaah sekalian, ya, dengan usaha-usaha kita, ya, kesabaran kita, ya, doa-doa kita, kita menjadikan hamba yang dosa-dosanya diampuni, ya. Bahkan seperti hadis yang sebelumnya, kita menghadap Allah dengan keadaan dosa kita seluruhnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian di sisi yang lain, ya, kita dilipat gandakan amal-amal soleh kita, ya, karena keikhlasan amalan kita, ya. Kemudian, ya, karena kita mencari ridho Allah semata, dan juga memaksimalkan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai hadis 508, para jamaah sekalian, ya, tentang kondisi seorang yang lagi sakit, atau kita menyenguk saudara kita yang sedang sakit, ya, yang mendapat cobaan dan juga musibah. Ada yang ingin ditanyakan? Afwan Ustadz, boleh bertanya sedikit? Tadi Silakan, tentang tentang wasiat ya. Ya, Wasiat untuk meninggalkan harta sepertiga. Wasiat itu kan artinya dilakukan sebelum wafat kan? ya, betul, Ya, terima ya. kasih Ustadz. Oh ya, jadi wasiat itu ya biasanya dilakukan, ya, baik jauh sebelum wafat, ataupun ya ketika mendekati, atau seperti merasakan ingin mendekati ajal. Nah, maka dilakukan wasiat, yang mana wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki.
baik berbentuk benda ataupun berbentuk ya uang tunai ataupun yang lainnya. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki. Ya. Apa Ustaz? Lalu bagaimana apabila wasiat itu tidak dilaksanakan sebelum yang memberi wasiat wafat? Apakah ada kewajiban untuk melaksanakan wasiat tersebut setelah yang memberi wasiat ini wafat? Nah, betul ya. Nah, itu masuk ya, Om. Jadi bagaimana uh, wasiat itu kan, kalau ini yang sudah wafat ya, atau yang sebelum wafat Iya, sama. Ya, jadi itu wafat ada wasiat hmm, orang belum dilaksanakan oleh orang yang diberi wasiat. hmm. Jadi wasiatnya belum dilaksanakan, kemudian wafat. Wasiatnya berubah menjadi waris atau tetap menjadi wasiat? Nah, tetap menjadi wasiat ya, Om. Bahkan itu sebetulnya ya ketika orang tersebut masih hidup itu namanya qasam ya, atau dia seperti nazar ya. Biasanya kalau orang yang berjanji itu ya, jadi dia sudah berjanji untuk memberikan hal tersebut kepada orang lain ya. Dan itu harus, kalau dia bersumpah maka itu menjadi hutang, Om. Hmm, Itu menjadi hutang. Apalagi baik, ketika sudah wafat. wafat. Ya. Hmm. Maka ya itu menjadi hutang ya, karena itu disebutkan sebelum ia wafat ya, wasiat. Hmm, Nah, namun kalau sudah wafat, Om, ya, ini kalau kalau sudah janji harus ditunaikan ya. Tapi kalau belum janji, ya, kalau belum janji hanya misalkan omongan semata yang tidak ada unsur eh, janji gitu ya, atau akan terpenuhi, maka kalau sudah wafat dilihat apakah dia sepertiga, lebih dari sepertiga harta sang mayit, harta waris, atau eh, kurang dari sepertiga. Kalau lebih maka tidak boleh, tidak boleh. Nanti dibuat perjanjian aja antara orang tersebut dengan ahli waris. Ya, biasanya nanti kalau di notaris itu ada one prestasi untuk perjanjian kepada kedua orang tersebut. Dan itu juga baik Ustaz. ya, bisa dibatalkan ya para jamaah sekalian. Ya, perjanjian seseorang apa namanya yang memberikan waris itu, ya, yang memberikan wasiat itu bisa dibatalkan ketika ada perjanjian dengan yang diberikan atau yang akan diberikan. Seperti janji untuk memberikan hadiah. Ya. Afwan, bukan janji memberikan hadiah, janji ketika ingin memberikan sesuatu. Ya, kalau orang yang diberikan ya sudah ingin membatalkan atau tidak menerima pemberian, ya karena mungkin untuk kemaslahatan keluarga, keluarga sang yang memberi, maka itu bisa dibatalkan. Itu gitu ya, insya Allah ya, terjawab ya. Insya Allah. Ya, Baik wallahu Ustaz, a'lam. jazakallah Ya, khairan. afwan wa yakium. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup insya Allah? Insya Allah kalau sudah cukup, kita cukupkan pertemuan pagi hari ini ya. Insya Allah ya, ilmu yang kita tempuh pada pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ya pemberat amal soleh kita yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Ya, dan Amin, semoga kita amin ya menjadi Rabbal hamba alamin. Allah yang dihapuskan dosa-dosanya ya, sehingga kita ditimbang ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, yang insya Allah tanpa ada dosa yang kita bawa dari dunia ini. Amin ya rabbal. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya. Astagfirullahaladzim wa khoto ya, ana minta maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan ya. Barakallahu fikum ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika bihamdika. asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta illa anta. astaghfiruka wa Astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Ya, ya afwan wa yakium. Jazakallahu khairan. Ya, oke. Ya afwan wa yakium ya. Nah, barakallahu fikum ya. Dan juga izin pamit ya para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.